segala limpahan karunia, kebaikan, anugerah, kenikmatan yang kalau mau kita hitung-hitung tidak akan bisa. Mau kita nilai dengan dunia dan seisinya, masih lebih hebat nikmat yang Allah berikan pada kita semua. Dan ternyata sekarang kita menjadi hamba yang berlimpah dengan nikmat itu semua. Oleh karena itu jemaah sekalian, pilihan Allah ini harus kita hargai, harus kita syukuri jemaah sekalian, agar kenikmatan dan juga kebaikan ini akan terus ada pada diri kita. Kita tidak menginginkan nikmat ini hilang, karena bisa hilang jemaah sekalian kalau kita memang lalai dari mensyukurinya. Dan di antara bentuk syukur kita pada Allah adalah kita terus pertahankan nikmat itu dengan kita terus thalabul ilmi jemaah sekalian. Jadi thalabul ilmi ini sekali lagi adalah dalam rangka agar kita bisa menjadi hamba yang bersyukur secara hakiki. Karena dengan menuntut ilmu itu akan bisa membuat ibadah kita terkoreksi, kemudian akhirnya menjadi sempurna. Dan itulah hakikatnya jemaah sekalian, bersyukur itu menggunakan semua nikmat Allah untuk bisa beribadah, mentaatinya dan juga mendekatkan diri padanya. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, kemudian pada para sahabat beliau, keluarga beliau, istri-istri beliau, dan juga setiap pengikut beliau yang setia sampai akhir zaman. Kita mohon pada Allah semoga Allah memberikan kita taufik untuk sabar, untuk kita semua agar kita bisa bersabar menjadi pengikut Nabi yang setia sampai ajal menjemput kita masing-masing. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita ikhlaskan niat kita, luruskan hati kita untuk bisa sejenak menahan diri di masjid agar bisa mendapatkan keutamaan salat subuh berjamaah, kemudian berzikir. Nanti insya Allah kita salat sunnah. Mudah-mudahan yang demikian itu berdasarkan suatu hadis Nabi yang mulia, kita mendapatkan keutamaan pahala haji dan umrah yang sempurna dan sempurna. Bapak Ibu sekalian, di pertemuan lalu kita sudah selesai membahas tentang bab salat witir, salat tahajud dan juga qiyamul lail, ya. Dan sekarang kita masih membahas berkenaan dengan salat sunnah lainnya. Yang ini menjadi kesempatan bagi kita untuk mempertinggi derajat kita, ya. Salat ini adalah dilakukan di waktu siang, khususnya sebelum zuhur tiba. Salat ini disebut salatul duha jemaah sekalian. Nama lain dari salat duha adalah salatul awwabin, salatnya ahli tobat, gitu ya. Salatnya para ahli tobat atau salatnya orang-orang yang ahli tobat. Jemaah sekalian, duha, jadi kan salat duha. Kita tahu duha itu maknanya apa jemaah sekalian? Menurut para ahli fikih, duha itu adalah ma baina irtifa'i syamsi ila zawaliha. Duha itu adalah waktu di mana matahari, jadi waktu di mana antara matahari meninggi, sudah meninggi, jadi terbit matahari, kemudian meninggi sampai dengan zawalnya. Zawal itu matahari tergelincir jemaah sekalian. Jadi jemaah sekalian, intinya waktu duha itu adalah waktu di mana matahari sudah meninggi. Sebab ketika terbit pas itu kita dilarang untuk sholat, nggak boleh, ya, dilarang untuk sholat. Jadi ketika matahari sudah meninggi, saat terbit itu misalnya jam 6, kurang lebih 15 sampai 20 menit baru itu yang disebut irtifa'us syams. Jadi waktu di mana matahari meninggi, ya, waktu di mana matahari meninggi sampai dengan sebelum datangnya waktu zuhur tiba. Itu adalah waktu duha. Nah, dari penjelasan ini jemaah sekalian, dari kesimpulan ini atau definisi ini berarti menunjukkan waktu duha itu sangat panjang jemaah sekalian. Ya, waktu duha sangat panjang. Kemudian kalau sholat duha, ya tentu saja sholat sunnah yang dilakukan di waktu itu, di waktu duha. Itu pokoknya waktu sebelum kita melaksanakan sholat zuhur, ya, seperti itu. Kemudian tentang yang poin berikutnya adalah tentang keutamaan sholat duha jemaah sekalian. Keutamaan sholat duha itu telah tertulis di dalam hadis-hadis yang sahih. Di antaranya adalah ini yang bisa memotivasi kita jemaah sekalian untuk sholat duha setiap hari bagi yang mampu, Pak. Kalau enggak ya enggak apa-apa, gitu ya. Yang penting dia pernah melakukan sholat duha atau terkadang sholat duha. Yang pertama jemaah sekalian,
Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, Abu Daud dan lainnya, ya, dari sahabat Nabi yang mulia Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Beliau bersabda, "Yusbihu ala kulli sulama min ahadikum shadaqah." Kewajiban, jadi di pagi hari wajib bagi setiap persendian salah satu dari kalian untuk mendatangkan sedekahnya. Tubuh kita itu memiliki persendian-persendian. Jumlahnya dalam hadis nanti jemaah sekalian disebutkan, persendian yang ada di tubuh kita adalah berjumlah 360 persendian. Dan masing-masing dari persendian kita ketika datang waktu pagi itu harus sedekah, Pak. Harus sedekah, Pak. Ya. Jadi makna hadis ini apa jemaah sekalian? Jadi setiap persendian tulang dari anak Adam, ya, itu harus ada sedekahnya jemaah sekalian. Sebab ketika tubuh kita di pagi hari itu dalam keadaan sehat, selamat dari segala macam musibah dan penyakit jemaah sekalian, maka harus disyukuri, Pak. Alhamdulillah saya bisa bangun lagi, lisannya masih bisa mengucap, kakinya masih bisa melangkah, tangannya juga masih nggak lumpuh, alhamdulillah. Ya, kepalanya juga masih bisa digerak-gerakkan gitu. Maka saat itu semua anggota tubuh kita harus kita syukuri, Pak. Dan kita fungsikan sesuai dengan, ya, fungsinya masing-masing, yaitu untuk bisa meraih ridho Allah. Dan cara bersyukur atas sehatnya seluruh anggota tubuh kita, di dalamnya terdapat persendian gitu, adalah dengan cara kita bersedekah, Bapak Ibu, ya. Dengan cara kita bersedekah. Nah, itu makna dari hadis ini. Nah, Nabi menjelaskan tentang cara sedekah jamaah sekalian, agar kita bisa melaksanakan sedekah seluruh anggota tubuh kita, yaitu fakullu tasbihatin shadaqah. Maka setiap ucapan tasbih itu sedekah. Makna sedekah jamaah sekalian maksudnya adalah berpahala seperti sedekah, dan itu bagian dari ibadah, Bapak Ibu, ya. Ya, kalau kita mengucapkan subhanallah, 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 subhanallah dalam hitungan yang bebas, nggak ada ketentuannya, silakan Bapak Ibu, sak capeknya gitu ya, secapeknya, sak lelahnya gitu ya, silakan. Ya, sambil menghayati tentunya Bapak Ibu, ya. Jadi agar lisan ini yang sudah rajin itu disempurnakan dengan hati yang benar-benar mentadabburi dan menghayati maknanya. Apa arti subhanallah, Bapak Ibu? Maha suci Allah. Makna subhanallah, maha suci Allah, maha bersih dan suci Allah dari segala macam cacat, kekurangan dan aib. Ya, Allah memang itu adalah zat yang sempurna, tidak ada kekurangan di dalam setiap sifat-sifatnya. Ya, seperti itu jemaah sekalian. Dan berarti ketika kita mensucikan nama Allah dari segala macam kekurangan dan cacat dan aib, berarti sama seperti kita mengikrarkan kesempurnaan Allah di dalam semua sifat-sifatnya. Sambil dihayati itu, Pak. Ya, saya mengikrarkan sifat-sifat Allah itu tadi. Ya, demikian. Kemudian wa kullu tahmidatin shadaqah, dan setiap ucapan tahmid alhamdulillah itu adalah sedekah, Pak. Ya, alhamdulillah, 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 alhamdulillah dan lain-lain. Nah, seperti itu. Kemudian wa kullu tahlilatin shadaqah, dan setiap ucapan tahlil adalah sedekah. Ya, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu juga sedekah jemaah sekalian. Wa kullu takbiratin shadaqah, dan setiap ucapan takbir juga sedekah. Ya, maksudnya semua sedekah itu adalah berpahala, ya, seperti sedekah. Artinya ini kabar gembira bagi orang yang tidak memiliki harta untuk sedekah. Ya, dia bisa melakukan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sucikan, agungkan, ya, puji nama Allah dan juga besarkan serta esakan namanya. Wa amrun bil ma'rufi shadaqah, perintah untuk berbuat baik adalah sedekah. Ayo salat, ayo kerudungan, ayo kita melakukan perbuatan baik, ayo sedekah. Itu ajakan untuk berbuat baik. Ayo ngaji gitu ya. Ya, termasuk Bapak Ibu men-share gitu ya. Ada misalnya jadwal kajian, itu termasuk sedekah Bapak Ibu sekalian. Karena itu adalah sama seperti kita mengajak dan juga memerintahkan orang lain berbuat baik. Jadi kalau sudah baik, jangan sendiri saja Pak jamaah sekalian. Kita suruh orang lain. Karena itu adalah bagian dari sedekah. Dan itu harus ada di negeri kita Pak.
Ya, jangan cuek-cuek aja. Contoh, mohon maaf, misalnya kalau keluar rumah, di situ ada saudara kita mungkin nggak dengar azan atau lupa karena kegiatannya, kita ingatkan, ayo sholat sekalian ya, sholat dulu, gitu. Cuman perintah saja, Pak. Ya, cuman perintah saja, walaupun kita saat itu tidak diturutin, tidak dipatuhi, enggak masalah, bukan urusan kita itu. Yang penting kita mengajak, dan itu sudah bagian dari pahala. Wa nahyun 'anil munkar shadaqah. Mencegah dari kemungkaran juga sedekah. Ya, ini adalah semua sedekah mulut, berjamaah sekalian ya. Sedekah mulut semuanya. Wa yujzi'u min dzalika rak'atani yarka'uhuma minadh-dhuha. Dan mencukupi dari semua sedekah tersebut, atau membandingi dari semua sedekah tersebut 2 rakaat yang dilakukan oleh seseorang di waktu duha. Bapak Ibu sekalian, kalau ingin tahu ya jamaah sekalian, ada suatu amalan yang bisa membandingi pahala dari sedekah-sedekah tadi yang sudah disebutkan. Nah, amalan tersebut ternyata adalah 2 rakaat di waktu duha. Jadi dengan kita melakukan sholat sunnah 2 rakaat di waktu duha, maka saat itu kita sama seperti melaksanakan sedekah-sedekah anggota tubuh kita. 360 persendian, tulang persendian yang ada di dalam diri kita, itu sudah kita tunaikan kesyukurannya. Kita sudah tunaikan kewajiban untuk bersedekahnya. Jadi demikian jemaah sekalian. Kemudian hadis yang lain jemaah sekalian. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud, Ahmad dan lainnya rahimahumullahu taala. Ini menjelaskan tentang detailnya jemaah sekalian. Kita lihat jemaah sekalian. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bukan saat itu menjadi ilmuwan peneliti, bukan, Pak. Beliau tidak meneliti tubuh manusia, tapi beliau bisa memberitahu tentang detailnya ya tubuh manusia. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, fil insani sittuna wa thalathmi'ati mafsilin. Di dalam diri manusia terdapat 360 persendian, tulang persendian, Pak. Nabi bukan peneliti, tapi Nabi cuma menyampaikan ya wahyu dari Allah yang menciptakan tubuh manusia dengan segala detailnya, perangkatnya ya dan sebagainya. Alaihi an yatasaddaqu an kulli mafsilin minha shadaqah. Jadi kewajiban manusia adalah untuk bersedekah ya, untuk bisa bersedekah dari setiap tulang persendian yang ada pada dirinya. Jadi tulang persendian itu harus kita laksanakan sedekahnya. Maksudnya harus kita ya dalam rangka untuk bersyukur pada Allah, kita tunaikan ya kewajiban-kewajibannya, yaitu dengan cara kita bersedekah. Jadi demikian ya Mas sekalian. Kemudian ada sebagian sahabat Nabi ya Mas sekalian itu berkata, "Famanil ladzi yutiqu ya Rasulullah." Sebagian sahabat Nabi bertanya, siapa yang mampu untuk bersedekah ya, melakukan sedekah dari berapa 360 anggota tubuh, atau berapa tadi 360 tulang persendian umat manusia. Siapa yang mampu wahai Nabi? Tulang persendian begitu banyak, masing-masing harus sedekah, itu siapa yang mampu wahai Nabi, gitu ya. Kemudian Nabi bersabda, an-nukhamatu fil masjid yadfanuha awish syai'ul ladzi yunahihi 'anil tariq fa illam yaqdir farak'atad duha tujzi'u anhu. Nabi memberitahu jamaah sekalian tentang cara bersedekah 360 tulang persendian dari umat manusia itu, atau dari setiap manusia itu tadi ya. Nabi bersabda, riak atau ludah yang berada di masjid yang dipendam oleh seseorang. Jadi kita nemu kotoran Pak berupa riak, itu kita pendam. Ya kalau sekarang ada kotoran di masjid, kita ambil Pak. Kita ambil, kita pungut, habis itu kita buang. Atau sesuatu yang menyakitkan atau mengganggu yang kita singkirkan dari jalan yang dilewati oleh umumnya orang. Semua itu adalah sedekah jemaah sekalian. Kemudian Nabi memberitahu, lalu jika dia tidak mampu juga melakukannya, tidak mampu tuh pengertiannya memang dia tidak bisa melakukannya. Dia juga mungkin nggak menjumpai sampah, nggak menjumpai kotoran, nggak jumpai hal yang menyakitkan di jalan, ya nggak mampu atau memang nggak menjumpainya, maka 2 rakaat
di waktu duha menyamai sedekah-sedekah tadi. Ya, seperti itu jemaah sekalian. Nah, dua hadis itu menunjukkan keutamaan yang besar, keistimewaan yang besar dari sholat duha, dan juga kedudukan yang agung dari sholat sunnah duha. Dan jemaah sekalian, ya ini menunjukkan bahwasannya dari keagungan sholat duha ini menunjukkan kita disunnahkan untuk melakukannya setiap hari kalau memang bisa jemaah sekalian, ya demikian, dan dirutinkan. Kemudian jemaah sekalian, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam memberitahu kapan waktu sholat duha yang utama. Ya, suatu ketika jemaah sekalian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya menuju penduduk Kuba. Jadi ada kawasan namanya Kuba, kurang lebih berapa ya, 6 km dari Masjid Nabawi gitu ya. Biasanya Nabi mendatangi Masjid Kuba itu, ya kawasan Kuba itu, baik beliau berjalan kaki maupun dengan berkendaraan. 6 kilo jemaah sekalian. Jarak yang, ya kalau untuk jalan kaki jarak yang lumayan jauh jemaah sekalian ya. Tapi kalau bagi Nabi ini biasa ini. Karena jihadnya beliau itu sampai ratusan kilometer jemaah sekalian. Nabi mendatangi Masjid Kuba, mendatangi penduduk Kuba dalam keadaan mereka sedang sholat duha. Jadi penduduk Kuba rajin sholat duha. Kemudian Nabi bersabda, sholatul awwabina hina tarmadul fisal. Jadi sholatul awwabin ini nama lain dari sholat duha. Sholatul awwabin yaitu sholat duha yang dilakukan oleh orang-orang yang ahli tobat. Itu dilakukan ketika anak-anaknya onta kepanasan. Dilakukan ketika anak-anaknya onta kepanasan. Maknanya apa jemaah sekalian? Jadi sholat duha yang utama, yang lebih baik, yang lebih afdal adalah sholat duha yang dilakukan ketika anak onta, kakinya anak onta itu kepanasan, Pak. Ya, kakinya anak onta itu kepanasan. Jadi nggak dalam keadaan masih pagi gitu, Pak, enggak. Walaupun itu sudah waktu duha, tapi bukan yang di waktu pagi itu yang utama. Walaupun juga boleh, Pak, sekali lagi. Tapi di sini Nabi memberitahu tentang waktu yang utama. Waktu yang utama dari sholat duha yaitu ketika kakinya anak-anak onta itu kepanasan. Nah, kalau onta yang sudah dewasa gimana? Nggak kepanasan, Pak. Tapi anaknya onta kepanasan. Nah, itu adalah ketika matahari sudah sangat meninggi, ya, kurang lebih jam berapa kalau sekarang, Pak? Ya, jam 9 sampai sebelum waktu zawal, sampai belum datangnya waktu zuhur. Itu adalah waktu anak onta kakinya kepanasan. Nah, saat itulah kalau melakukan sholat duha itu akan menjadi sholat duha yang paling utama. Ya, seperti itu. Jadi intinya dari hadis ini kita bisa mengambil dalil justru disunnahkan sholat duha itu diakhirkan, Pak. Jadi jangan terlalu pagi. Ya walaupun memang sudah waktunya enggak. Ya, namun bagi orang yang bisa, lakukanlah di waktu yang udah siang, di saat terik matahari itu benar-benar sudah membuat kulit kita terasa panas. Ya, kalau kita mungkin bisa terlihat dari kulit kita terasa panas gitu aja. Gitu ya, karena kita sering memakai sendal atau alas kaki. Kemudian di hadis yang lain ya Mas sekalian, ya dalam hadis yang lain itu juga ada anjuran bagi kita untuk melakukan sholat duha. Itu Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha azza wa jalla qala, sesungguhnya Allah azza wa jalla berfirman. Berarti ini adalah hadis qudsi. Ibnu Adam, irka'li raka'atin min awwalin nahar, akfika akhirahu. Wahai anak Adam, wahai anak Adam, ya kita semua anak Adam, Pak. Berarti kita kena nih ya dari panggilan Allah. Wahai anak Adam, lakukanlah salat beberapa rakaat untukku atau karenaku, kata Allah. Lakukanlah salat beberapa rakaat karenaku di awal siang. Di awal siang maksudnya adalah di waktu pagi hari. Maka saya akan memberikan kamu kecukupan. Ya, saya akan memberikan kamu kecukupan sampai akhir siang. Jadi sholatnya dilakukan di waktu pagi sampai sore jamaah sekalian, dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya Allah akan penuhi apa yang menjadi cita-cita dia.
Ya, sholatnya di waktu pagi itu akan dicukupi oleh Allah cita-cita dia. Sebab kalau kita datang hari baru, Pak, kita memiliki cita-cita, rencana ini dan itu, ya Mas sekalian. Betul apa tidak, Bapak Ibu? Ya. Kita memiliki rencana ini dan ini, saya akan melakukan ini dan itu. Saya ingin mewujudkan ini dan itu. Nah, ternyata jemaah sekalian, berkahnya di waktu pagi kalau kita melakukan sholat duha, maka itu pokoknya di waktu sore insya Allah Allah sudah selesaikan hajatnya, Allah sudah selesaikan urusannya, Allah sudah wujudkan apa yang dia angan-angankan itu. Biiznillah jemaah sekalian, bagi Allah sangat mudah. Bagi Allah sangat mudah. Walaupun jemaah sekalian tentu saja ini adalah faedah duniawiyah, faedah duniawi yang pertama paling utama kita pada niatkan tentu saja bukan hanya sekedar semata-mata kita mencari urusan duniawi, tidak. Kita pertama sholat dalam rangka mendekatkan diri pada Allah. Ini yang paling utama, Pak. Ya. Nah, nanti insya Allah faedah duniawinya insya Allah kita akan mendapatkannya. Kemudian pertanyaannya gimana? Gimana kalau kita niatnya sudah lillahi ta'ala, kemudian kita niatkan juga ada niat, misalnya ada embel-embel niat, saya ingin terwujud cita-cita saya, ya boleh apa tidak? Jawabannya tidak mengapa, dan itu termasuk niat yang tidak menggugurkan pahala jamaah sekalian. Karena dari hadis ini menunjukkan, ya, dan juga hadis-hadis yang lain, banyak sekali ketaatan yang kalau kita lakukan untuk Allah itu mendapatkan faedah-faedahnya jamaah sekalian. Nah, faedah-faedah yang faedah duniawi tentunya. Faedah-faedah duniawi ini jamaah sekalian tentu saja untuk memotivasi kita untuk melakukan ketaatan itu. Dan tentu saja kita diperbolehkan untuk meniatkan untuk mendapatkannya. Dan itu sekali lagi adalah niat yang tidak membatalkan amal, tidak. Bukan masuk ke dalam kita niat atau beramal saleh untuk niat duniawi, tidak. Yang batal itu jamaah sekalian, amal solehnya batal, tidak diterima oleh Allah di akhirat kelak, dan kita justru akan dia ancam siksaan adalah kalau kita semata-mata niatnya duniawi 100%. Jadi mencari dunia, ya, dengan cara kita melakukan ibadah, ya, atau ibadah dilakukan untuk mencari duniawi, ini tidak boleh. Tapi kalau dia niatnya, ya, niatnya pertama adalah niatnya lillahi ta'ala, agar saya menjadi hamba yang dekat dengan Allah, dirahmati olehnya, mendapatkan kebaikan di akhiratnya, kemudian terhindar dari nerakanya. Kemudian saya juga ingin mendapatkan faedah dunia seperti yang di Allah sendiri firmankan. Maksud kita nggak boleh, Pak? Boleh, Pak. Maka saat itu adalah diperkenankan dan tidak membatalkan. Ada lagi, Pak, ya, hadis yang mulia yang membuat kita ingin melakukan sholat duha, Pak. Hadis ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, ini sebelum kita menjelaskan tentang hukumnya, Pak, ini keutamannya dulu, Pak, ya, sholat duha. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani, ya, dari sahabat Nabi Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma. Beliau berkata jamaah sekalian, suatu ketika Rasulullah mengutus pasukan Sariyah, pasukan yang berjumlah tidak sampai 400 orang atau tidak lebih dari 400 orang, pasukan perang untuk bisa melakukan urusannya Nabi. Contohnya ingin menaklukkan suatu suku yang sudah didakwahi, tapi ternyata suku ini belum mau Islam jamaah sekalian. Dan suku ini termasuk suku yang rawan nanti akan memerangi umat Islam. Nah, sebelum mereka memerangi, udah kita perangi. Nah, Nabi melakukan demikian itu tentu saja setelah didakwahkan jamaah sekalian. Ya, setelah didakwahkan, diajak gitu ya. Nah, kemudian jamaah sekalian, Nabi mengutus pasukan Sariyah. Lalu mereka menang dan mereka mendapatkan ghanimah, yaitu rampasan perang dan juga jarahan perang gitu ya. Dan akhirnya mereka cepat pulang. Jadi mereka pergi cepat, perangnya cepat dilakukan dan cepat menang, cepat dapat dapat jarahan perang, dan juga cepat pulang kembalinya. Kemudian ketika kembali jamaah sekalian, orang-orang itu pada heran, kagum jamaah sekalian, kok bisa ya? Kok bisa ya cepat perangnya selesai, kemudian dapat ghanimahnya banyak, pulangnya cepat. Kan umumnya kalau perang itu ghanimahnya besar, itu lama jamaah sekalian. Ghanimahnya besar gitu ya, itu lama perangnya. Tapi ini kok cepat gitu ya, bisa dilakukan. Kemudian Rasulullah SAW bersabda,
ala adullukum ala aqrabat minhum maghzan wa aktsara ghanimatan wa ausyaka raj'atan. Maukah kalian saya tunjukkan kepada sesuatu yang lebih dekat, tempat peperangannya, lebih dekat tempat peperangannya daripada mereka itu, lebih banyak perolehannya daripada mereka itu juga, dan lebih cepat kembalinya. Ya, Nabi memberitahu jamaah sekalian. Jadi tempatnya jamaah sekalian itu dekat, karena dekat cepat kembali dan juga banyak juga jarahnya. Namun Nabi memberitahu tentang sesuatu yang lebih hebat dibandingkan itu. Ya, tempat perangnya lebih dekat, kemudian perolehannya lebih banyak, kemudian lebih cepat pulang. Nabi memberitahu jamaah sekalian, man tawaddo'a thumma ghada ilal masjid. Barang siapa yang berwudu kemudian pagi hari berangkat ke masjid. Jadi man tawaddo'a thumma ghada ilal masjid li subhatid duha fahuwa aqrabu minhum maghzan wa aktsaru ghanimatan wa ausyaku raj'atan. Jadi barang siapa yang pagi hari berwudu kemudian dia pergi menuju masjid untuk melakukan sholat sunnah duha, maka dialah orang yang lebih dekat tempat berperangnya, lebih banyak perolehannya Pak dibandingkan ghanimah dunia, jarahan dunia nggak ada apa-apanya. Ini jarahan akhirat, perolehan akhirat ya Mas sekalian. Lebih banyak ghanimahnya dan cepat pulangnya. Ya Bapak Ibu, habis ke masjid sholat 2 rakaat, habis itu pulang kan cepat Pak. Ternyata itu adalah sholat duha yang dilakukan di masjid. Ya seperti itu jemaah sekalian. Nah ini tentu saja hadis-hadis yang dan juga hadis yang lain yang memotivasi kita untuk melakukan sholat duha. Kemudian jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, semoga Allah memberikan kita taufik untuk rajin sholat duha. Ya, nah intinya pokoknya lakukan saja sholat duha Pak, walaupun itu bukan pada waktu yang afdol. Tapi kalau kita sempat, saya berangkat kerja jam 7, ya sudah Bapak Ibu, Bapak-bapak sekalian, lakukan sholat duha di rumah bisa jam berapa? 6:30 saja. Ya, 6:30. Jadi nggak harus, karena kalau di kantor jamaah sekalian, kalau aturan dari kantor mulai dari kerja sampai sebelum zuhur itu nggak ada istirahat, maka kita tidak boleh mencuri waktu untuk sholat duha, tidak boleh Pak. Karena menjalankan amanah itu wajib, menetapi aturan dalam pekerjaan yang tidak bermaksiat itu wajib hukumnya. Sedangkan melaksanakan sholat duha hukumnya sunnah. Nggak boleh kita mengorbankan ya kewajiban kita hanya untuk melakukan ibadah sunnah, tidak boleh Pak. Ya seperti itu. Jadi harus tahu. Jadi dengan apa? Caranya gimana? Kita harus atur waktunya. Sebelum berangkat sholat duha dulu 2 rakaat saja cukup jamaah sekalian. Habis itu kita baru berangkat kerja. Taib. Poin yang kedua jamaah sekalian, atau poin berikutnya adalah hukum sholat duha. Hukum sholat duha. Apa sih Bapak Ibu sekalian hukum sholat duha itu? Ya, hukum sholat duha itu bagaimana? Nah tentang hukum sholat duha para ulama ternyata berbeda pendapat. Ya setelah mereka setelah mereka sepakat akan sunnahnya sholat duha, kemudian mereka berbeda pendapat untuk masalah hukum dari sholat duha jemaah sekalian. Ya, ternyata mereka berbeda pendapat sampai 6 pendapat Pak. Sampai 6 pendapat. Tapi 6 pendapat ini nggak saya sampaikan di sini Pak. Tapi saya pilih saja bahwasannya pendapat mayoritas ulama adalah pendapat yang mengatakan sholat sunnah duha dianjurkan secara mutlak, serta dianjurkan untuk dirutinkan. Namanya dirutinkan itu ya setiap hari, karena duha datangnya setiap hari. Ya, ini adalah pendapat jumhur ulama, dan ini kita pilih dalam kajian ini jamaah sekalian. Ya sebab Nabi yang mulia SAW sudah banyak memotivasi kita tadi Pak. Nah ini ada hadis tambahan ya. Ada hadis tambahan yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Lihat Pak, ini hadis yang menguatkan bahwasanya sholat duha dirutinkan setiap hari, dianjurkan untuk rutin setiap hari. Abu Hurairah berkata, "Ausani khalili sallallahu alaihi wasallam bi thalath."
kekasihku sallallahu alaihi wasallam. Berarti siapa Pak? Nabi ya sallallahu alaihi wasallam. Kekasihku sallallahu alaihi wasallam telah berpesan kepadaku tentang 3 perkara. Siyamu salasati ayyamin min kulli syahr, yaitu berpuasa 3 hari di setiap bulan. Ini Nabi pernah berpesan kepada saya agar saya merutinkan puasa 3 hari per bulan. Kemudian warak'atayid duha dan 2 rakaat salat sunnah duha. Kemudian wa an utira qabla an arqud, dan Nabi berpesan agar saya melakukan salat witir dulu sebelum saya tidur. Karena tahu Nabi, jamaah sekalian, Abu Hurairah itu adalah orang yang disibukkan setiap hari di siang hari untuk menuntut ilmu agama. Kemana Nabi ada tuh diliatin, diikutin, didengar sabdanya dan dihafal. Menuntut ilmu agama tuh. Nah, Nabi khawatir orang seperti Abu Hurairah ini tidak mendapatkan keutamaan besar di waktu malam, yaitu sholat witir. Sholat malam dan witirnya maksudnya itu Pak ya. Nah, akhirnya Nabi ini saja, supaya kamu tetap dapat keutamaan di waktu malam, kamu sebelum tidur sholat witir dulu. Makna sholat witir ya mas sekalian adalah untuk sholat malam plus witirnya. Demikian ya mas sekalian ya, seperti itu. Nah, di sini menunjukkan bahwasannya ya kita disunahkan setiap hari ya mas sekalian untuk sholat duha. Sekali lagi dikatakan sholat duha itu adalah dikatakan sholat duha itu adanya atau waktu duha adanya di setiap hari. Hadis yang lain ya mas sekalian, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dan Ibnu Majah rahimahumallahu taala dari Mu'adzah Al-Adawiyah. Mu'adzah berkata, saya pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, akana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli duha? Ya, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membiasakan salat duha? Kemudian apa jawaban Aisyah? Na'am arba'an wa yazidu ma syaa. Iya, Nabi merutinkan salat duha dan beliau yaitu 4 rakaat. Yang beliau rutinkan 4 rakaat, setelah itu beliau menambah sekehendak hati beliau. Ya jamaah sekalian, Imam Syaukani menjelaskan tentang hadis ini, Pak. Jadi mensyarah tentang hadis ini, wala yakhfaka annal ahaditsal waridata bi itsbatiha qad balaghat ma balaghan la yaqsurul ba'du minhu an iqtida'il istihbab. Jadi tidak samar bagi Anda bahwasanya hadis-hadis yang ada tentang penetapan salat duha semuanya mencapai derajat yang tidak kurang, ya, yang tidak sampai kurang dari maksud merutinkannya, dari maksud untuk merutinkannya. Dan Al-Hafiz Ibnu Hajar ya mas sekalian dalam kitab Fathul Bari beliau menjelaskan bahwasannya Imam Al-Hakim, ini imam ahli hadis yang lain Pak yang datang sebelum beliau, Imam Al-Hakim telah menghimpun seluruh hadis-hadis yang berkenaan dengan masalah salat duha dalam juz tersendiri. Jadi ada nama kitab hadis disebut juz'un ya mas sekalian. Juz'un itu adalah kitab-kitab hadis yang bersanad, kitab-kitab hadis yang bersanad yang menjelaskan tentang satu permasalahan saja Pak. Jadi juz'un fi salatid duha. Jadi kitab-kitab hadis atau kitab hadis yang berisi tentang keutamaan atau tentang semua salat duha. Ya, seperti itu jamaah sekalian. Dan beliau menjelaskan tentang penetapan salat duha itu terdapat 20 orang sahabat Nabi yang meriwayatkan tentang salat duhanya Nabi. Ya, atau tentang syariatnya salat duha. Nah, tadi Abu Hurairah yang diwasiatkan 3 perkara itu baru salah satu sahabat Pak. Tapi ada 20 sahabat yang menjelaskan tentang hal itu jamaah sekalian. Oleh karena itu jamaah sekalian, ini pendapat yang kuat wallahu a'lam bishawab ya, menunjukkan salat duha itu dirutinkan. Dan terakhir jamaah sekalian, adapun merutinkan salat sunnah duha itu juga dikarenakan terdapat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahabbul amali ilallah taala ma dama alaihi sahibuhu wa in qalla. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Jadi amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang dirutinkan oleh pelakunya
walaupun jumlahnya sedikit. Sedikit tapi rutin itu lebih baik daripada banyak, habis itu nggak lagi Pak. Banyak tapi seminggu sekali Pak, 12 rakaat tapi seminggu sekali, 12 rakaat tapi 2 pekan sekali atau sebulan sekali, atau jarang banget Pak 12 rakaat. Lebih baik 2 rakaat salam, 2 rakaat salam setiap hari, 2 rakaat 2 rakaat, itu lebih baik. Kemudian yang berikutnya jemaah sekalian, poin berikutnya akan kita lakukan, kapan waktu sholat duha jemaah sekalian. Seperti tadi, waktu sholat duha itu dimulai setelah matahari meninggi, ya, dan berakhir sampai sebelum datangnya waktu larangan. Sebelum datangnya waktu larangan. Contohnya kapan Pak? Setengah 12 itu masih ya Mas sekalian. Berarti setengah 12 belum datang waktu larangan, itu masih ada waktu. Tapi khawatir ya Mas sekalian itu mentok dengan waktu larangan, ya paling ini jam 11 atau jam 11 seperempat lah, itu adalah waktu-waktu yang akhir dari sholat duha gitu tadi ya. Kalau ingin tahu Pak, kapan waktu larangan, ya ketika terbit matahari itu hilang. Jadi ketika matahari terbit, kita katakanlah jam 6 pas ya kan. Matahari terbit itu adalah waktu larangan, kita tidak boleh sholat, diharamkan. Sebab saat itu orang-orang musyrik sedang menyembah matahari, yang sedang terbit. Nah, oleh karena itu kita tidak boleh bertasabuh dengan mereka, mengikuti perilaku mereka. Nah, itu waktu larangan itu cuma sebentar. Setelah terbit, tunggu saja waktu paling cepat 1/4 jam, ya, atau lebih amannya 20 menit. Habis itu kita boleh. Kalau terbitnya itu jam 6, kita katakan Mbak ya, contohnya, maka saat itu jam 6.20 itu sudah aman untuk melakukan sholat duha, atau setengah 7 jamaah sekalian, ya, jadi demikian. Kemudian waktu yang paling utama seperti tadi kita katakan jamaah sekalian, yaitu adalah hina rumidatil fisal atau hina tarmadul fisal, ketika anak-anak onta kaki-kakinya itu terasa panas, sudah merasakan panasnya padang pasir Pak. Nah, kalau kita sekarang bisa kita jadikan indikator bahwasanya kalau kita keluar, kulit kita itu seperti ada sedikit terbakar, terasa panas gitu ya. Nah, itu bisa menjadikan indikator atau waktu bahwasanya dianjurkan melakukan sholat duha di waktu itu, karena itu adalah waktu yang paling utama. Kemudian jamaah sekalian, berapa sih jumlah rakaat sholat duha? Jamaah sekalian, para ulama yang mengatakan atau yang berpendapat tentang dianjurkannya sholat duha itu sepakat bahwasannya sholat duha yang paling rendah jumlahnya adalah 2 rakaat. 2 rakaat ya maksudnya paling rendah. Jadi sholat duha nggak bisa 1 rakaat saja. Itu witir Pak kalau 1 rakaat gitu ya. Dan witir 1 rakaat pun para ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama bilang nggak ada witir 1 rakaat, tapi mayoritas ulama berkata witir 1 rakaat itu sah hukumnya gitu ya. Nah jemaah sekalian, paling rendah adalah 2 rakaat, ya. Seperti itu berdasarkan hadis tadi Pak ya. Nabi menjelaskan ini sedekah, wa yujzi'u min dzalika raka'atani yarka'uhuma minad duha. Sedekah seperti itu semua itu bisa ada include di dalam satu amalan, yaitu 2 rakaat salat duha, ya, 2 rakaat salat duha. Itu sudah selesai jemaah sekalian. Kemudian jemaah sekalian, setelah ulama berpendapat ya bahwasannya salat duha yang paling rendah atau paling sedikit jumlahnya 2 rakaat, kemudian mereka berbeda pendapat tentang jumlah salat duha yang terbanyak. Kalau paling sedikit sudah tahu Pak ya, 2 rakaat. Kemudian kalau paling banyak jumlahnya berapa Pak? Nah, ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan ya ini adalah banyak ulama Pak ya, seperti mazhab mayoritas ulama, aktsaruha 8 raka'atin. Jumlah salat duha yang paling banyak adalah 8 rakaat. Ada lagi pendapat kedua mengatakan aktsaruha 12 raka'atan. Yang paling banyak adalah 12 rakaat ya Mas sekalian. 12 rakaat dan tidak bisa lebih dari itu. Kemudian ada lagi pendapat yang ketiga yang mengatakan la hadda li adadi rakaatiha. Ya, tidak ada batasan bagi rakaat salat duha. Jadi nggak ada batasan bagi jumlah rakaat salat duha. Wallahu a'lam bishawab. Dan ini adalah
diriwayatkan dari banyak kaum salaf, Pak. Diriwayatkan dari sejumlah kaum salaf yang mengatakan demikian itu. Dan ini wallahu a'lam bishawab, pendapat yang kita pilih bahwasanya salat duha itu tidak ada batasan rakaatnya, paling banyaknya jamaah sekalian. Karena berdasarkan hadis Nabi tadi, Pak, ya, yang diantaranya riwayat Imam Muslim dan riwayat Imam Ibnu Majah. Aisyah ditanya apakah Nabi melakukan salat duha, kemudian Aisyah berkata iya. Berapa rakaat tadi, Pak? 4 rakaat. Ya, Aisyah berkata na'am arba'u raka'atin wa yazidu masyaallah. Beliau melakukan 4 rakaat. Yang 4 rakaat yang rutin itu. Ya, dan beliau menambah sekehendak beliau. Ya, beliau menambah sekehendak beliau. Jadi demikian. Nah, dari penjelasan wa yazidu masyaallah, beliau menambah sesuai dengan kehendak Allah, ya. Kehendak Allah, Nabi menambah. Karena memang setiap kita melakukan amal soleh itu Allah yang menghendaki juga. Jadi Allah yang menghendaki kita beramal soleh. Dan setelah itu hamba juga menghendaki. Jadi kehendak kita, saya sekarang mau melakukan sholat duha 2 rakaat aja lah. Besoknya kita 4 rakaat. Besoknya kita melakukan 6 rakaat. Besoknya 2 rakaat lagi, Pak. Setiap kehendak itu adalah kehendak kita pribadi, Pak. Nah, ternyata kehendak kita pribadi itu mengikuti kehendak Allah. Allah tahu, Pak, kita setiap hari itu detailnya itu, takdir kita itu Allah tahu, jemaah sekalian, sebelum kita melakukannya. Makanya jemaah yang dimuliakan oleh Allah, dari perkara yang demikian ini kita bahas, amalan umat manusia itu juga ciptaan Allah tabaraka wa taala. Ciptaan Allah, kemudian dikehendaki oleh Allah, sudah ada takdirnya dan catatannya sudah Allah ketahui sebelum terjadinya. Inilah bagian dari takdir, ya. Demikian. Nah, sama-sama ditakdirkan, jadilah kita takdir sebagai orang yang melaksanakan amalan-amalan ahli surga. Amalan ahli surga itu peduli dengan sunnah, Pak. Dengan yang wajib, lebih utama lagi, Pak. Sebab kalau orang sudah merutinkan ibadah-ibadah sunnah, maka yang wajib dia nggak berani untuk meninggalkannya, Pak. Ya, dia akan menyempurnakan yang wajib, habis itu menambah dengan ibadah-ibadah sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Ya, sehingga jemaah sekalian, surga itu bisa lebih dekat dari kita. Sebab nggak mungkin surga yang bisa kita raih nanti kelak, insya Allah gitu ya, itu dengan amalan ahli neraka nggak bisa, jemaah sekalian. Itu harus diraih dengan amalan ahli surga sampai mati, Pak. Sampai mati baru saat itu kita selesai beramal. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita akan jelaskan tentang fikih dari salat istikharah, Pak. Fikih dari salat istikharah ini juga penting. Silakan di antara Bapak Ibu ada yang mau bertanya, silakan. Moga silakan, Pak. Duluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ustaz atas tausiahnya yang lengkap terkait dengan sholat duha. Tadi awal-awal tadi disebutkan mengenai kita bangun tidur, kita bersyukur, dan kita memikirkan untuk apa selanjutnya setelah bersyukur. Apa yang harus kita lakukan setelah bersyukur? Karena Allah telah memberikan kita pada kita. Ada beberapa hal yang mungkin tadi disebutkan juga, bahwa kita punya sesuai dengan hadis tadi ada 360 segi-segi yang kita harapkan bisa bermanfaat. Iya. Karena kalau misalkan kita bersyukur, kita langsung mindset kita langsung berpikir bagaimana kita bersedekah. Sedekah apa yang bisa kita lakukan langsung dan apa yang bisa kita lakukan dalam seharian nanti. Nah, saya itu berpikir bagaimana kalau sedekahnya itu sedekah berguna, sedekah berguna. Sejauh ini yang saya lihat itu sedekah untuk berguna. Sedekah untuk berguna nasnya itu sedikit kurang.
Nah, saya itu berpikir kalau kita bangun tidur, kita langsung berpikir, ya Allah, mudahkanlah saya dalam berpikir, mudahkanlah saya yang bersolat dengan khusyuk sehingga merasuk di dalam alam bawah sadar kita. Keberadaan Allah itu masuk di dalam alam bawah sadar kita. Dan itu saya merasakan sholat itu sebenarnya membangun diri kita sebagai mindset zero. Jadi transformasi sebagai manusia itu sebenarnya tidak ada apa-apanya. Istilahnya zero mind process. Sehingga dalam sholat itu sebenarnya kita transformasi menuju tidak ada apa-apanya. Itu yang saya merasakan seperti itu. Apa maksud nggak ada apa-apanya Pak? Mungkin bisa di dalam alam semesta itu kita kecil sekali. Iya betul. Jadi maksudnya itu. Jadi kita itu sebagai manusia sebenarnya kan banyak ego. Di dalam kehidupan itu kan egonya ada dominan biasa. Ini saya. Tapi begitu sholat itu sebenarnya transformasi menuju zero. Dari ego menuju zero. Nah ini yang saya tidak melihat karena di dalam sholat itu kan juga banyak ucapan Allah Akbar. Sebenarnya itu kan kata lain saya setuju sekali Allah itu kan. Iya. Allah Akbar itu kan 17 kali. Berarti di dalam sholat itu sebenarnya dipaksa kita sama Allah. Kamu itu tahu, kamu itu gak ada apa-apanya gitu. Ya, karena sholat itu kan dipaksa Allah wajib, sebagai wajib itu manusia itu pilih ngomong itu nggak ada apa-apanya. Ini sebenarnya ada pemikiran ke sana. Kalau saya ya, Iya. mau nanti dikoreksi. Nah, terus ya kita zikir dan sebagainya ya. Terus kita sholat itu sebenarnya menuju ke zero mind process lagi. Proses kita kecil sekali yang ada hanya Allah. Nah itu adalah proses niat kita bangun tidur untuk berdoa. Nah sekaligus di dalamnya itu juga tentu ada niat kita untuk berdoa. Berdoa itu sekaligus juga kita niat kita, ya Allah, mudah-mudahan hidup saya bisa bermanfaat kepada orang lain. Hidup saya bisa mempermudah kemudahan kepada orang lain. Itu ada di mindset kita bangun ke sana. Ini saya kira berarti kita bahwa umat Islam itu bermanfaat untuk orang lain dalam skala kecil maupun skala besar. Nah ini yang mungkin di dalam mindset kita untuk setiap detik kita itu ke sana. Abdul Nanas itu setiap detik di dalam kehidupan kita itu ke sana. Itu nanti akan tercermin di dalam kehidupan kita, di dalam lingkungan kita. Mudah-mudahan kita memberi manfaat pada orang lain. Sebenarnya itu kan bagian dari sedekah ya. Terus sedekah itu bukan hanya di situ. Sedekah itu juga saya kira menjaga hati, menjaga pendengaran, menjaga penglihatan, menjaga pikiran, menjaga jangan sampai menyakiti hati orang lain. Itu bagian sedekah. Itu sebenarnya kan akhlak. Nah akhlak itu sebenarnya bagian dari agama kita juga. Nah ini yang saya sering tidak melihat arahnya ke sana. Terus yang terakhir sedekah itu bagaimana kita membangun relasi, membangun silaturahim, membangun komunikasi. Ini yang bagian dari sedekah. Ini poin-poin ini adalah parameter-parameter di dalam kehidupan kita sebenarnya. Kalau ini diniatkan setiap detik di dalam setiap bangun tidur, bahwa kita setiap detik harus seperti itu, insya Allah Islam itu akan jauh lebih bagus. Jadi niat kita di dalam keduniaan itu adalah setiap langkah, setiap detik itu adalah untuk Allah. Apa yang kita hidup bisa bermanfaat adalah untuk Allah. Apa yang kita jaga hati, jaga diri, jaga pendengaran itu adalah untuk Allah. Kita jaga komunikasi, silaturahim dan sebagainya itu adalah untuk Allah. Insya Allah kalau demikian akhlak umat Islam akan jauh lebih baik. Nah ini yang saya lihat belum nasnya di sini yang kita jarang diungkapkan.
Yang jarang diungkap di mana, Pak? Jarang disebarluaskan. Oh iya. Bahwa ini adalah Baik. mindset setiap detik dari umat Islam. Iya. Mindset setiap detik dari umat Islam. Iya. Sudah Pak ya? Saya mau. Iya. Kita kan seringkali hanya event-event khusus gitu ya. Iya. Nah ini semuanya itu sebenarnya ada di dalam hukum Islam. Hukum Islam itu kan zikir, syahadat, Iya. sholat. Zakat itu adalah memberi kemudahan pada orang lain. Baik. Puasa itu adalah menjaga diri. Haji itu sebenarnya bagaimana kita membangun relasi, Iya. membangun silaturahim. Nah ini yang saya tangkap, padahal itu kan rukun Islam. Rukun Islam itu kan wajib, di atas wajib ya. Kerangka besarnya adalah sekian. Nah itu sebenarnya kita kalau bisa menurunkan itu dalam keseharian, saya kira ini jauh lebih bagus manfaatnya untuk kita semuanya, umat Islam. Iya. Ini yang saya tidak melihat ablum nama dan ablum nanas. Dan saya melihat bahwa rukun Islam itu 20% yang awal, 1 dan 2 nya itu adalah ablum nama. 3, 4, 5 itu adalah ablum nanas. Di saya lihat ablum nanasnya itu kan sebenarnya cukup banyak, 60%. Ini memang di second, tapi prioritas pertama adalah ketauhidan. Nah ini yang saya melihat di dalam kemanusiaannya, bagaimana kita Islam harus peduli, lebih peduli, dan sikap peduli itu harus ada dalam setiap detik pikiran kita. Sikap peduli itu setiap ada setiap detik pikiran kita. Ya. Jadi gini Pak ya, yang Bapak ucapkan semua itu betul Pak. Jadi saya anggap ini bukan pertanyaan dan ini yang mengingatkan kita semua. Jadi memang kita tidak hanya melulu hablum minallah saja, ibadah saja. Kita juga harus hablum minannas, dan hablum minannas sebenarnya dalam Islam juga bagian dari ibadah. Kalau pembahasan kita begini karena kan bab sholat duha kan fikihnya berurutan. Mungkin nanti bisa request sama dengan beliau ya berkenaan dengan masalah hablum minannas, bisa karena itu semua. Nah kita bahas di sini adalah berkenaan dengan fikih yang berurutan. Hukum fikih kan berkenaan dengan hukum Islam. Ada nanti hukum Islam ini kan bab salat masih ada Pak. Nanti kalau kita berkenaan masalah bab zakat Pak, bab zakat, itu nanti istilahnya tuh hampir banyak itu berkenaan dengan masalah hablum minannas ya. Nanti kalau mungkin bisa diusulkan bab masalah tematik gitu ya, berkenaan dengan hablum minannas itu oke Pak. Nanti kita sekalian jelaskan tentang keutamaan sedekah, kemudian keutamaan kami usul Pak, mungkin di dalam temanya itu tema yang makro. Apa? Tema yang besar. Oh. Skala besarnya itu adalah rukun Islam, rukun iman, dan rukun Islam. Karena di situ sebenarnya rangka besarnya itu akan diturunkan untuk, karena di dalam saya sampaikan tadi rukun Islam tadi kan sebenarnya di dalamnya itu ada dominan Abdul Nawab, dan juga di dalamnya itu ada dominan Abu Mianas. Sebenarnya kalau kita kerangka besarnya itu kita pegang, turunan-turunannya nanti kita bisa tahu di mana sebenarnya nyambungnya ke yang besar tadi. Iya. Jadi gini, iya. Jadi tentang masalah keutamaan sholat duha itu sedekah itu adalah hablum minallah, karena memang Nabi yang menyabdakan dulu Pak. Nah apakah ibadah yang lain bukan sedekah? Sedekah juga sama. Makanya kita katakan sedekah itu maknanya adalah berpahala seperti sedekah. Kalau di dalam ucapan yang lain, di dalam sabda yang lain jemaah sekalian, sedekah itu banyak. Setiap tasbih itu sedekah, dan setiap ucapan kalimat thayyibah itu sedekah. Jadi kamu menyingkirkan sesuatu dari jalan itu adalah sedekah. Ini hablum minannas. Jadi jangan sampai orang lain itu merasa tersakiti dan terganggu. Kita ini adalah termasuk ada ajaran, ada nilai bahwasanya kita harus menjadi orang bermanfaat bagi manusia, walaupun itu hanya sekedar menyingkirkan hal yang menyakiti, mengganggu di jalan. Ada Pak unsurnya. Dan itu jemaah sekalian, itu bisa terwakili ibadah-ibadah tadi, sedekah-sedekah itu dengan sholat duha. Artinya jemaah sekalian, seandainya kalau ada orang sudah sholat nggak bisa melakukan sedekah tadi, dikarenakan mungkin nggak ada kesempatan untuk melakukannya, maka cukup sholat duha setiap hari, itu sama seperti melakukan sedekah-sedekah yang ada. Tapi kalau seseorang bisa melakukan sholat duha terus menjumpai, ini ganggu orang nih,
menyakiti orang nih, ada paku di jalan, ada belik, singkirkan ya mas sekalian. Karena itu adalah pahala besar. Ya, jadi pahala besar. Walaupun kecil tapi jangan diremehkan. Justru ada jemaah sekalian, Nabi menjelaskan ada seorang laki-laki, ini Nabi yang bersabda Pak ya. Ada seorang laki-laki yang berjalan di jalan yang dilewati oleh umumnya orang. Habis itu dia melihat kayu duri menghalangi orang jalan. Terus dia berkata, "Nahyanna hadza an tariqil muslimina la yu'dhihim." Saya akan singkirkan, demi Allah saya akan singkirkan ya kayu duri ini dari jalan orang gitu ya, agar tidak mengganggu dan menyakiti mereka. Akhirnya kata Nabi, "Fa'udkhilal jannah," dia masuk surga. Nah, jadi sebenarnya tadi ada tuh hablum minan nasnya di situ, Pak. Karena kita ngelihat hadis yang lain yang menjelaskan tentang itu. Jadi kalau memang bisa dilakukan dua-duanya sangat lebih baik. Jadi kalau umat Islam itu hanya ibadah saja tapi akhlaknya tidak baik, ya tentu saja jomplang ya. Nggak bisa masuk surga dulu, Pak. Akidahnya baik, ibadahnya baik, akhlaknya nggak mulia, nyakiti orang, ya masuk neraka juga, Pak. Ya, jadi demikian. Ya, jadi, mungkin pertanyaan aja Pak, biar bisa di ini Pak. Jadi itu yang kami sampaikan tadi, bahwa nasnya ini yang di dalam kerangka Islam itu yang mungkin perlu dijabarkan lebih jauh. Iya, mungkin waktu yang lain Pak ya. Ya. Soalnya saya hanya ingat saja. Oke, nanti usul ke gitu. Ya, mungkin ada pertanyaan lagi Pak, silakan silakan Pak Doni. Tadi sampai waktu zawal ya, waktu zawal tapi terlarang sebelum zuhur itu berapa menit sebelum sholat duha? Zawalnya saya tidak tahu. Pokoknya kan dilihat itu ini Pak ya. Kalau waktu terbit matahari itu kan sulit untuk melihatnya Pak. Karena Nabi melihat mulai dari terbit matahari sampai waktu larang itu kan sudah waktu larangan ya, terbit mana. Terus Nabi memberitahu waktu larangan itu hilang ketika matahari meninggi 1 sampai 2 tombak dalam pandangan mata. Itu bagi kita sulit. Tapi untuk mengetahui zawal mudah Pak. Kalau kita berdiri di terik matahari, sekiranya nggak ada bayangan ke kanan, ke kiri, ke depan, belakang, berarti saat itu ini adalah waktu larangan. Ya, tidak boleh kita melakukan sholat di situ. Ya, namun kalau matahari sudah tergelincir sedikit, sekiranya ada bayangan sedikit gitu ya, walaupun itu tipis gitu, maka saat itu datanglah waktu zuhur. Jadi waktu zawal itu waktu larangan itu berapa lama saya tidak tahu kalau waktu itu. Saya belum pernah meneliti gitu. Pasnya jadi pas datang waktu larangan, kita nggak boleh sholat berapa lama? Ya mungkin beberapa menit yang sedikit gitu, Pak. Habis itu nanti akan sedikit demi sedikit matahari itu tergelincir ke arah barat, bayangannya ke arah timur, baru saat itu boleh. Demikian, datanglah waktu zuhur saat itu ya Mas. Karena ada beberapa tafsiran zawal sebelum zuhur itu kira-kira 10 menit, apa yang 7 menit. Zawal sebelum zuhur. Itu untuk bisa lebih hati-hatinya Pak. Jadi artinya orang sebelum datang waktu zuhur 15 menit sebelumnya jangan sholat. Itu dikhawatirkan adalah waktu larangan. Seperti itu Pak ya. Nah namun waktu larangan ketika waktu matahari berada di tengah langit itu hanya berlaku di selain hari Jumat. Kalau di hari Jumat tidak mengapa Pak. Misalnya bapak-bapak datang 15 menit, 10 menit lah sebelum azan, sebelum imam naik di atas mimbar. Sini azannya berapa Pak? Saya belum tahu. Azan Jumatannya 1. Sebelum imam naik di atas mimbar 10 menit, kita datang sholat sunnah atau 5 menit sholat sunnah, nggak apa-apa Pak, nggak usah nunggu. Ini waktu larangan nggak ya? Nggak usah kalau hari Jumat. Kita sholat saja. Sholat saja. Walaupun kita bertepatan dengan waktu larangan, itu hanya pengecualian. Karena kata Nabi dalam suatu riwayat, neraka jahanam itu dinyalakan di setiap matahari tepat berada di atas langit. Ya, sekiranya tidak ada bayangan ke kanan dan ke kiri, ke depan dan ke belakang. Nah, kecuali di hari Jumat. Kalau di hari Jumat nggak apa-apa, berarti boleh ya Mas kalian. Seperti itu. Iya. Dalam tadi disampaikan sholat duha itu ada yang 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat sampai tidak ada batas. Nah, apakah setiap rakaat 2 rakaat itu atau 4 rakaat dan punya fadilah masing-masing? Baik. Iya, tadi dikatakan sholat duha 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam sampai berapa?
sampai jumlah yang tidak terbatas menurut pendapat yang kita pilih ya Mas sekalian. Apakah setiap 2 rakaat itu ada keutamaan tersendiri? Ya tidak ada Pak. Saya tidak tahu tentang hal ini. Yang jelas kita melakukan dalam rangka mendekatkan diri kita pada Allah. Ya, maka saat itu adalah bagian dari kebaikan. Ya nggak apa-apa, karena kebaikannya semakin banyak sholat berarti semakin baik. Jadi kita semakin ditinggikan derajat, semakin ditambah kebaikannya. Kemudian kita dihapus dosa-dosanya. Itu kali 1 sujud. Jadi setiap kita menambah rakaat berarti menambah sujud. Setiap sujudan itu hitungannya 1 kebaikan, 1 penghapus dosa dan juga 1 derajat. Jadi kalau orang menambah sujud tambah lagi dengan bacaan yang lain, maka saat itu adalah bagian dari kebaikan. Nah, ya itu tadi. Iya. Kutipan dari Facebook dan dari Facebook. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Share status kebaikan bisa di media sosial kita itu jadi bagian dari sedekah. Kemudian apa hukum ketika kita sudah mengajak menasihati orang atau sahabat terdekat itu belum mau melaksanakannya? Apakah di mata Allah bagian dari sedekah sementara orang itu tidak juga tergerak untuk mengerjakannya? Baik. Jadi jamaah sekalian, hukum mensar kebaikan, share nasihat Nabi, firman Allah misalnya, kemudian sabda Nabi, ucapan kaum salaf, ucapan bijak dari orang-orang gitu ya, itu adalah termasuk kebaikan. Iya, jawabannya iya. Kalau itu berkenaan dengan masalah mengajak pada kebaikan, baik kebaikan masalah dunia atau akhirat atau kedua-duanya, itu adalah bentuk kebaikan. Ya, diniatkan itu. Namun tentunya ketika dia mensar itu usahakan dia dulu yang mengamalkan, dia dulu yang melakukan. Jangan dia share rajin, ternyata kelakuan dia nggak seperti yang dia share, gitu ya. Gitu. Dia nge-share ngaji, dia sendiri nggak hadir ngaji gimana? Gitu. Dia share ngaji ya masa dia sendiri nggak ngaji. Ya harus ngaji juga, maksudnya dia ikut ngaji juga. Jadi demikian. Kemudian kalau kita mengingatkan orang lain, saudara kita, itu adalah dalam rangka kita juga sayang. Ini masuk dalam bagian sosial juga, Pak. Ya. Jadi supaya saudara kita tidak terus-menerus dalam kekeliruan, lalai dalam perintah dan kewajiban. Ini termasuk sedekah juga, Pak. Memerintahkan orang lain untuk berbuat baik adalah sedekah. Karena sedekah yang kita berikan kepada orang lain tidak hanya sekedar kita memberikan senyum, kebaikan, dan kebaikan yang terbaik yang kita berikan pada saudara adalah kebaikan berupa kebaikan akhirat atau ukhrawi. Ya. Kalau kita ngajak sholat, ayo sholat itu adalah kebaikan, Pak. Apalagi kita mengajak sholatnya dengan senyum, ya, dengan assalamualaikum, adalah kebaikan lagi tuh, Pak. Ya, sehingga orang lain yang diajak tidak merasa tersakiti, Pak. Nah, itu tadi ya, seperti Bapak bilang, ya, terima kasih itu tadi. Ya, jadi begitu jemaah sekalian. Kemudian mencegah orang dari keburukan itu adalah bentuk kita sayang kepada sesama saudara kita. Jangan sampai saudara kita masuk neraka dengan berbuat maksiat. Ya, demikian. Dan itu sudah mendapatkan pahala. Ternyata jemaah sekalian, kebaikan kita untuk orang lain, walaupun orang lain yang kita ajak, yang kita larang, masih saja melakukan perbuatan dosa itu, kita tetap dapat pahala. Jadi kebaikan yang Allah berikan pada kita tidak terlihat atau tidak dilihat dari dia mau melakukan kebaikan itu, mau menghindari keburukan itu atau tidak. Tidak demikian. Karena masalah mau melakukan kebaikan, mau menghindari keburukan, itu adalah hidayah Allah, terserah Allah. Tapi dengan adanya ajakan, Pak, di negeri kita ini harus adanya ajakan, harus adanya larangan. Di sini kalau mohon maaf, kalau di kompleks Bina Marga ini ada lokalisasi, Pak. Bapak-bapak yang di sini harus mencegahnya, Pak. Itu dalam rangka sayang kepada dia. Bukan dalam rangka kita tidak sayang sehingga dia tidak bisa cari nafkah di sini. Oh, keliru, Pak. Dari sisi apa kita berkata begitu gitu ya? Kita sayang kepada dia agar dia tidak berprofesi di situ dan juga tidak berprofesi di tempat lain. Nasihati dia tidak terus-menerus dalam hal ini. Jadi seperti itu jamaah sekalian ya. Jadi demikian. Dan harus ada, Pak. Soalnya kalau negeri ini sudah diam membisu. Ada orang berbuat baik tidak nyuruh orang lain, tidak ngajak orang lain. Ada orang sudah jadi orang baik, jadi orang soleh, menghindari kemaksiatan, terus nggak mencegah orang lain, maka yang terjadi negeri ini akan diratakan siksaannya, Pak. Yang soleh dan yang toleh kena siksaan semua. Makanya coba jamaah sekalian, di Jakarta itu kemaksiatan apa yang nggak ada? Semuanya ada jamaah sekalian. Ya, lalai sholat banyak, Pak.
Dengan kita ngajak sholat, senyum dulu, ayo sholatlah gitu ya. Ya, itu adalah kebaikan ya. Dan kebaikan yang terbaik adalah kebaikan kita mengajak orang untuk menetapi amal soleh. Karena itu berfaedah bagi dia sendiri, tidak hanya di dunia tapi dengan di akhirat, juga di akhirat itu. Nah seperti itu Pak ya, Wallahu a'lam. Jadi tetap ya mendapatkan kebaikan. Terus jangan sambil doanya Mas sekalian. Karena doa kita itu dalam maka silaturahim juga kepada saudara dan orang yang kita sayangi itu tadi. Nah, ada lagi Pak? Nggih, monggo. Tadi dijelaskan di awal meraih pahala. Jadi kita kan mengikuti kajiannya pada subuh. Nggih. Meraih pahala haji dan umroh ya. Itu setelah kita mengikuti kajian begini, kemudian diakhiri dengan sholat gitu. Sholat tuh. Nah, Iya sholat. Sholat 2 rakaat. 2 rakaat. 2 rakaat. Sholat apa itu? Ya sholat sunnah yang diajarkan Nabi. Sholat sunnah apa itu? Ya sholat sunnah. Sholat sunnah yang Nabi. Sholat apa niatnya? Ya sholat sunnah aja. Sholat sunnah yang Nabi sabdakan dalam sabdanya riwayat Imam At-Tirmidzi, man shallal ghadata fi jama'atin thumma qa'ada yadhkurullaha hatta tatlu'a asy-syamsu thumma shalla rak'ataini kana lahu ka ajri hajjatin wa umratin tammatin. Barang siapa yang melakukan sholat subuh secara berjamaah di masjid maksudnya, kemudian yang kedua dia berzikir kepada Allah sampai terbit matahari, maksudnya tentu saja sampai waktu matahari meninggi, kemudian dia sholat 2 rakaat, maka perilaku ini 3 amalan ini, sholat subuh berjamaah, zikir, dan apa tadi, sholat 2 rakaat, itu sama seperti pahala haji dan umrah yang sempurna. Niatnya apa? Niatkan sholat sunnah seperti yang Nabi sabdakan itu Pak. Dan itu adalah sebenarnya bagian sudah sholat duha. Boleh antum niatkan sholat duha juga nggak apa-apa, atau niat sholat sunnah syuruk. Karena syuruk itu adalah waktu duha juga. Jelas Pak ya? Syuruk sholat, biasanya orang bilang sholat sunnatul isyraq. Sholat sunnah di waktu isyraq ketika matahari itu terang gitu ya. Matahari itu terang benerang. Nah, maksudnya sudah selesai tapi belum masuk waktu duha. Itu sudah masuk waktu duha. Bukan, maksudnya kan kita udah ikuti kajiannya. Tadi ditutup dengan 2 rakaat tadi. Iya. Itu harus sudah di waktu duha Pak. Sudah Pak. Harus sudah di waktu duha melakukannya. Karena ketika matahari terbit saja, ini nggak boleh kita melakukan sholat, tunggu agak ini. Ini misalnya sekarang sudah jam segini Pak. Tadi terbitnya misalnya jam 6 pas gitu ya. Nggak boleh langsung Pak. Nggak boleh langsung kita sholat, tapi kita menunggu dulu sampai 15 menit ya, dengan cara tetap zikir terus. Jadi udah waktu duha itu ya. Nah kalau sudah waktu duha itu adalah kalau sudah terbitnya meninggi, terbit matahari dan sudah meninggi. Tapi hanya sekedar terbit saja belum duha itu. Jelas nggak Pak? Jadi matahari terbit Pak, mohon maaf nih, matahari baru terbit. Ini waktu larangan nggak boleh. Paham? Mataharinya, oke. Sampai 15 menit atau 20 menit. Nah ini adalah waktu duha awal plus kita saat itu boleh melakukan sholat yang tadi disebutkan itu. Jadi sholat duha gitu. Iya sebenarnya bisa diniatkan sholat duha, sholat sunnah yang Nabi sabdakan itu boleh juga dengan niat yang tadi, seperti saya melaksanakan sholat sunnah seperti yang Nabi sabdakan, selesai Pak. Dalam hatinya seperti itu. Jadi ada sholat sunnah atau disebut sholat sunnah yang Nabi sabdakan itu juga tidak mengapa Pak. Walaupun itu sebenarnya adalah termasuk sholat duha juga, karena itu adalah dilakukan di waktu duha. Iya Pak. Ada lagi Pak? Silakan. Salah satu waktu mustajab doa itu kan antara azan sampai Iqamah, ya. Nah tapi di sisi lain ada hadis sebaik-baiknya sholat sunnah awal itu ada di rumah ya sampai. Nah
kasusnya gitu, kalau misalnya kita lakukan sholat, misalnya azan subuh gitu, kemudian kita qobliyah atau sholat subuh kita qobliyah subuh di rumah, kemudian kita dalam sujud kita berdoa, apakah doa-doa yang kita lakukan di sujud sholat qobliyah di rumah itu termasuk di waktu mustajabnya antara azan dan iqamah? Jadi azan dan iqamah itu waktu mustajab kalau wallahu alam bisawab, setahu saya kalau dilakukan di masjid, Pak. Dilakukan di masjid. Jadi kalau orang nunggu antara azan dan iqamah di masjid, ya dapat waktu mustajab itu. Ya, yang Anda pahami seperti itu, Pak. Jadi bukan di rumah. Nanti pas lagi iqamah kita baru datang ke masjid, tidak demikian. Ya, wallahu a'lam bishawab. Maka yang lebih baik ya jangan di rumah untuk sholat sunnah qobliyah. Tapi untuk sholat sunnah qobliyah di masjid, nanti kalau ba'diyah baru di mana, Pak? Kalau sholat sunnah ke ba'diyah baru di rumah, seperti itu. Karena para sahabat Nabi sudah biasa itu. Ketika kumandang azan selesai, mereka berebutan apa? Berlomba-lomba untuk menuju tiang-tiang masjid untuk melakukan sholat sunnah 2 rakaat sebelum sholat wajib. Ya, itu adalah sholat sunnah qobliyah, Pak. Para sahabat itu melakukan di masjid. Ya, melakukannya di masjid. Namun Nabi di rumah, kalau Nabi melakukannya di rumah, tapi kalau sahabat melakukannya di masjid. Intinya dua-duanya boleh sebenarnya. Dua-duanya boleh, masing-masing ada keunggulan ya. Karena sahabat semuanya disunahkan. Sahabat melakukan di masjid disunahkan. Nabi melakukan di masjid di rumah, ya silakan, itu lebih baik. Namun kalau melakukan di rumah menyebabkan kita terlambat takbiratul ihram. Memang nggak terlambat rakaat, tapi takbiratul ihram dengan imam kita masih di jalan. Allahu Akbar, kita masih di jalan cuk gitu ya. Atau kita masih di tempat wudhu misalnya. Maka saat itu kurang afdol. Ya, agar kita bisa menjumpai semua dan dapat doa malaikat, Pak. Kalau di rumah nungguin nggak dapat doa ampunan, rahmat dan penerimaan tobat dari malaikat, nggak dapat, Pak. Jadi kalau kita nunggu, misalnya habis azan langsung salat sunnah, nungguin 10 menit lama tuh lah. Apalagi di sini masjid. Tapi itu keutamaannya dapat doa ampunan dan malaikat. Tapi kalau di rumah nggak dapat. Nah, demikian. Dan kalau datangnya di datangnya pas menjelang iqamah itu bisa membuat kita buru-buru, Pak. Ya, yang bagus Pak. Para salafus saleh itu terbiasa mereka azan itu udah pada di masjid, Pak. Ada juga banyak di antara mereka yang sebelum azan itu ada di masjid, Pak. Belum datang, tapi udah di masjid ya Mas sekalian. Karena itu adalah kebaikan. Sebab nanti kalau sholat wajibnya itu insya Allah bisa khusyuk, Pak. Karena muqaddimahnya itu sempurna. Datang masjid, pas datang masjid baru adzan, mulai adzan. Kita bisa sempurna menjawab adzan. Habis itu berdoa setelah adzan. Habis itu sholat sunnah, dapat waktu mustajab doanya antara adzan dan iqamah, pas lagi dia sujud. Sambil nunggu, Pak, itu dihitung sholat, walaupun sholatnya cuma 2 rakaat doang. Sambil nunggu didoain sama malaikat ya Mas sekalian. Gimana tuh? Jadi saran saya, kita sholat sunnah qobliyahnya tidak di rumah tapi di masjid. Tapi kalau melakukan di rumah juga tidak mengapa. Ya dengan syarat lama, Pak. Dengan syarat lama itunya apa, antara adzan dan iqamahnya. Begitu Pak Dodi, ada lagi? Cukup Pak ya. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan akan datang dengan bahasan yang lain sesuai dengan request. Kalau ada kekurangan, kata-kata yang tidak berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Allah memberikan kita taufik untuk menjadi orang yang rutin ya, mengamalkan sholat-sholat sunnah, agar sholat kita, awalan ibadah sholat kita yang pertama kali dihisab di akhirat itu dinilai sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon yang demikian itu ya Mas sekalian. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.